Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf mengganggu malam hari di hari Rabu di sana Ustadz ya. Hari Rabu malam, malam Kamis Pak. Rabu ya malam Kamis. Masya Allah. Ustadz Samsi ini pendengar selalu ingin menunggu kabar dari New York. Nampaknya Amerika menjadi negara yang makin tersudut di dunia dalam forum-forum PBB akibat gerakan dari Netanyahu dan Menteri Pertahanannya. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Amerika atas tingkah dari negaranya dan juga masyarakat Yahudi di sana atas tingkah dari pemimpin di Israel? Yang pertama itu Ustadz Samsi, dan kami akan melihat juga pandangan Ustadz Samsi dari debat pertama dan dinamika di tanah air yang bisa Ustadz Samsi lihat dari ujung sana perkembangan di negeri tercinta ini. Silakan Ustadz Samsi Ali. Baik Pak Ihsan, terima kasih. Mengenai sikap Amerika ini, ya saya kira kita tidak banyak terkejut ya, karena memang dari dulu pun Amerika selalu memiliki karakter ganda, sifat ganda. Di mana Amerika ini di mana-mana mempromosikan pentingnya demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia. Dan di dalam negeri memang ada upaya untuk itu ya. Kami merasa terlindungi oleh hukum misalnya, dan kami merasa bebas untuk berekspresi. Kami bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kami bisa mendakwahkan Islam secara baik, bahkan kami bisa mengkritisi pemerintah dengan bebas di Amerika gitu ya. Tapi ketika sudah berada pada masalah-masalah global, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, maka Amerika ini selalu tidak pernah konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ketika kita berbicara tentang pentingnya kemerdekaan, kebebasan, maka Palestina seolah-olah pengecualian. Ketika kita berbicara tentang HAM juga demikian. Ketika kita berbicara tentang kemuliaan manusia, human dignity, juga demikian. Maka Amerika apa yang diperlihatkan sekarang ini itu bukan sesuatu yang baru. Kalau kita melihat dari tahun-tahun, puluhan tahun terakhir ini memang luar biasa ya. Ada kebijakan-kebijakan di Timur Tengah demikian, dari Afghanistan sampai kepada Irak, sampai kepada Suriah, sampai kepada, dan sekarang ini tentu yang paling menyakitkan adalah sikap Amerika di dalam menyikapi Gaza ini. Dari awal ada semacam kolaborasi antara Amerika dan Israel untuk tanpa diucapkan, tapi kita membaca bahwa memang ada upaya untuk mengeliminir ya, untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang Palestina, dan kemudian sisanya akan dipaksa untuk mengarah ke dekat perbatasan dengan Mesir, dan selebihnya nanti Gaza itu akan dikosongkan dan kemudian akan diambil alih. Minimal bahwa Gaza itu keinginan Israel dan Amerika nampaknya minimal bahwa di Gaza itu akan ditaruh pemerintahan boneka. Ya tentu siapa lagi kalau bukan di bawah pemerintahan Abbas lah ya. Jadi Abbas sekarang itu ada pembicaraan rahasia antara Inggris dan Ramallah ini. Dan saya kira Fatah ini kan memang cukup mendendam juga kepada Hamas kelihatannya, karena pernah dikalah dalam pemilihan beberapa tahun yang lalu. Dan oleh karenanya saya kira ada keinginan Abbas untuk memang memiliki otoritas di Gaza itu. Makanya sekarang ini kalau kita melihat sikap Amerika itu ada mendua. Di satu sisi seolah-olah mendesak Israel agar memperhatikan humanitarian law, agar melakukan pemberhentian, macam-macam lah. Nampak seolah-olah membela lah kira-kira gitu ya. Tapi pada saat yang sama kan selalu memberikan bantuan persenjataan. Pada saat yang sama memveto ketika PBB misalnya ingin menghentikan peperangan lewat Dewan Keamanan, justru Amerika memveto kan, dengan menentang. Dan penentangan Amerika itu berarti membatalkan. Jadi ada dua wajah Amerika dalam hal ini, menampakkan di publik agar berhenti peperangan ini, menghentikan, karena ingin dapat dukungan dari masyarakat Muslim dan masyarakat Amerika yang sudah banyak marah sekarang ini. Ya, dan
pada saat yang sama ingin Pemilu. terus-menerus melakukan, karena ini keinginan Benyamin Netanyahu dan keinginan lobby-lobby Yahudi yang garis keras di Amerika, namanya AIPAC itu. Nah, Oh. masyarakat Yahudi di Amerika sendiri itu sekarang memang banyak yang sudah mulai sadar sebenarnya bahwa apa yang terjadi di Israel ini tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi masyarakat Yahudi internasional dalam jangka panjang. Oh. Karena kalau kita berbicara dengan apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, itu tidak akan pernah memberikan manfaat apapun kepada komunitas Yahudi. Justru yang terjadi adalah mereka sedang menanam ancaman besar di masa mendatang. Karena kenapa? Akan terjadi perubahan di Amerika dan perubahan di Timur Tengah juga. Ketika terjadi perubahan di Amerika dan rejim misalnya kemudian terjadi pergantian yang kemudian rejim ini tidak lagi mendukung Israel, dan kemudian pemerintahan di Timur Tengah juga berubah, di mana anak muda sudah mulai mengambil kendali misalnya, dan mereka ini adalah orang-orang yang marah kepada Israel, maka yang akan menjadi bulan-bulanan adalah bangsa masyarakat Yahudi. Dan ini kemudian boleh jadi, saya tidak mengharapkan akan terjadi Holocaust lagi, tapi kalau Israel terus-menerus melakukan ini, maka beberapa puluh tahun yang akan datang boleh jadi Holocaust itu akan terjadi kembali. Entah di mana, apakah di Timur Tengah atau di mana saja. Tapi intinya adalah apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu kepada penduduk Gaza sekarang ini adalah pintu untuk peristiwa besar yang mengancam masyarakat Yahudi. Dan saya sampaikan kepada teman-teman Yahudi di Amerika mengenai ini. Komentar mereka, Ustaz Samsi. Komentar mereka ada yang menerima, ada yang seolah-olah tetap percaya diri bahwa mereka kuat. Seolah-olah mereka masih bisa menguasai dunia ini, masih dibantu oleh Amerika, masih dibantu oleh Eropa. Tapi sekarang ini justru hampir hanya Amerika saja itu. Ya, Inggris pun sudah mulai berubah, Prancis juga mulai berubah, Kanada juga mulai berubah. Nah, Jerman juga mulai berubah. Jadi apalagi beberapa negara Eropa sekarang ini bahkan berani ya menentang Uni Eropa gitu, ingin keluar, misalnya Spanyol dan sebagainya. Jadi ini saya kira arahnya ke memang membahayakan masyarakat Yahudi. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, saya katakan begini, kita masyarakat Muslim ini nampak seperti berlawanan dengan masyarakat Yahudi, bermusuhan nampak gitu. Tapi percayalah bahwa kita ini punya hati, saya bilang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda di saat-saat Anda nanti terancam, kecuali masyarakat Islam. Dan itu pernah terjadi pada saat Holocaust terjadi. Dan oleh karenanya kita katakan apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu kepada penduduk Gaza ini adalah justru menjadi racun masa depan bagi masyarakat Yahudi internasional. Tidak akan pernah memberikan keuntungan gitu. Ya, luar biasa penduduk dunia yang 16 sampai 20 juta ini ya. Ustadz Samsi, di dalam negeri dinamika juga tidak kurang-kurang. Banyak tulisan Ustadz Samsi untuk masyarakat itu memikirkan rasionalitas. Apa yang Ustadz Samsi lihat dari perjalanan debat juga masyarakat yang mulai melihat, karena tinggal tidak sampai waktu lama lagi nih, 2 bulanan menjelang pemilu. Silakan Ustadz Samsi Ali. Iya, jadi ini kan peristiwa 5 tahunan tapi cukup menentukan ya. Ini nampak seperti peristiwa yang rutin terjadi setiap 5 tahun. Tapi kita perlu mengingatkan bagi masyarakat kita bahwa ini adalah pemilu atau khususnya Pilpres yang sangat krusial, sangat penting, karena ini akan menentukan perjalanan bangsa dalam beberapa tahun ke depan ini. Kenapa? Karena kita merefleksi balik ke dalam 10 tahun terakhir gitu. Bagaimana apa yang disebut dengan fondasi pembangunan untuk mencapai emas di 2045 itu. Sesungguhnya saya khawatir justru kata-kata Indonesia emas itu adalah mensingapurakan Indonesia di tahun 2045 itu. Karena ada kekuatan oligarki Cina yang sangat besar di Indonesia. Dan pemaksaan untuk membangun ibu kota baru juga tidak lepas dari upaya itu. Dan oleh karenanya Pilpres kali ini menjadi sangat penting sekali, karena ini menjadi betul-betul pertimbangan bagi masyarakat kita, apakah kita mau melakukan perubahan agar kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara, atau kita tetap berjalan seperti sekarang ini yang dengan poles-poles kemajuan, poles-poles Indonesia bangkit, Indonesia emas segala macam, tapi kemudian pada akhirnya kita terjatuh dalam
apa namanya, trap ya. Trap itu apa bahasa Indonesianya itu? Itu Perangkap ya. jebakan, Perangkap jebakan, itu, perangkap itu. ya, iya Mhm. betul. Akhirnya kita nggak bisa. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa penting sekali untuk kita melakukan pendidikan kepada calon pemilih agar mereka melakukan rasionalisasi pemilihan. Rasionalisasi itu berasal dari kata rasio, ratio itu kan akhirnya ukuran. Jadi mengukur-ngukur lah. Dari Iya. 3 calon ini, coba lakukan ukur-ukur. Mhm. Ya, siapa yang paling Mantap, ideal, mantap siapa yang sekali. paling baik, siapa yang paling Mhm. mendekati apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya anggaplah tidak ada yang ideal, maka sebaliknya siapa yang paling sedikit mudaratnya. Nah, itu kan semuanya kita bisa melakukan judgment. Judgment ini bisa kita lakukan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Boleh juga kita kaitkan dengan apa yang terjadi di masa lalu, rekam jejaknya misalnya. Ya, ada 3 kandidat sekarang ini. Ada Anies Baswedan urut 1, ada Prabowo urut 2, ada Ganjar urut 3. Nah, silahkan masyarakat Indonesia kemudian mengkalkulasi mana di antara 3 capres yang terbaik. Nah, tapi kemudian kita langsung kepada acara perdebatan kemarin itu. Saya kira saya berterima kasih bahwa masih terjadi, bersyukurlah ya masih ada debat, karena saya pernah hampir dengar tidak akan diadakan atau mungkin dirubah sistemnya gitu ya. Tapi saya kemarin itu melihat debat itu terkejut juga karena ada yang dirubah gitu. Apa? Salah satunya yang dirubah itu kan pembacaan doa di awal yang selama ini biasanya dibaca dengan dipimpin oleh seorang ulama, seorang ustadz ya. Saya kalau tidak salah debat terakhir antara Prabowo dengan Jokowi itu yang membaca doa, kalau nggak salah Profesor Nazarudin Umar. Nah, itu kemarin justru doa itu atas nama doa ya, dikatakan sebagai doa, tapi itu namanya hening cipta gitu. Hening cipta. Kenapa? Karena waktu di akhir di ujung ketika selesai itu pun, kalau doa itu kan kalau selesai baca apa? Amin. Baca amin Masa pastinya kan. makbul gitu bilang. Tapi kemarin itu apa yang disebutkan oleh ketua KPK? Ketua KPU. Doa selesai. Doa Kan selesai. sama dengan mengatakan hening cipta selesai kan? Kenapa nggak mau mengatakan amin rabbal alamin, terima kasih doa kita sudah selesai. Dibaca amin gitu. Ini langsung saja doa selesai. Kenapa nggak menyebutkan amin kan? Doa itu kan harusnya amin, ya Allah terimalah doa kami kan. Nah, jadi saya justru melihat ini pun ada sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi ya aneh, tapi sudah bagi saya memang sudah sesuatu yang memang sudah saya pikirkan bahwa ada sesuatu yang kurang pas di situ. Ya mungkin ada tekanan-tekanan bahwa jangan ini disebutkan karena nanti kalau amin disebutkan selalu merujuk kepada pasangan tertentu. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Harapan saya mudah-mudahan di perdebatan kedua, ketiga, dan kelima ini ada doa gitu kan, tidak ada salahnya. Saya mengatakan doa ini bukan sekedar seremoni. Doa itu adalah implementasi atau aktualisasi daripada jati diri bangsa dan negara kita sebagai negara atau bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua kita percaya kepada Tuhan, dan doa itu adalah esensi daripada ketuhanan ya, karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah gitu ya. Dan oleh karenanya saya kira doa itu sangat penting. Ya, baik di istana kan maupun di parlemen kita, di gedung DPR MPR, kalau acara-acara formal kan ada doa. Masa di KPU tidak ada gitu. Kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada doa lagi. Nah, tapi juga kita melihat ya dari kandidat-kandidat ini dalam menyampaikan ide-ide, gagasan, saya kira debat ini sangat penting sekali karena di sana kemudian terekspos ya. Terekspos pertama adalah kemampuan komunikasi dulu. Kita ambil ini. Nah, saya melihat kemarin itu jelas sekali bahwa Anies Baswedan ya tidak tertandingi dalam hal kemampuan komunikasi. Komunikasi ini bukan sekedar lancar dalam berbicara, tapi sistematika di dalam menyampaikan poin per poin dari tema-tema yang harus disampaikan gitu. Ya. Dan itu tidak ada yang bisa meragukan itu. Ya, orang yang mendukung dia ataupun tidak mendukung dia, kalau dia jujur pada dirinya pasti mengatakan bahwa yang paling hebat dalam komunikasi adalah Anies Baswedan. Ya, orang pun selalu mengatakan pintar merangkai kata kan. Ya nggak apa-apa lah, memang hebat komunikasinya kok. Ya, dan pemimpin itu perlu memiliki komunikasi gitu. Kalau pemimpin AIU tidak bisa berkomunikasi, ngomong kepada rakyatnya saja susah dipahami oleh rakyat, apalagi ngomong kepada dunia internasional kan. Nah ini, jadi penting pemimpin itu bisa berkomunikasi, itu satu. Yang kedua adalah sistematika berpikir gitu. Bagaimana Anies punya data, punya fakta, punya realita, punya keilmiahan di dalam menyampaikan argumentasi gitu. Dan itu menandakan bahwa Anies itu orang pintar itu.
Nah, juga tidak kalah pentingnya bahwa dari 3 kandidat ini kan nampak semua karakter ya, termasuk karakter bagaimana mengontrol emosi gitu. Jadi saya kira jelas itu. Saya kira kalau kita jujur semua mengatakan bahwa ya Anies lah sebagai kandidat yang paling hebat dalam hal ini. Ya, jadi saya kira kita hanya perlu kejujuran saja kok, dan bangsa kita ini perlu diajar untuk jujur gitu. Amin. Insya Allah. Terakhir Ustaz Samsi Ali, nasihat dari awal bulan ini sekarang Ustaz Samsi Ali dari Jumadil Akhir. Silakan Ustaz Samsi Ali untuk pendengar kita di 12 negara dan tentu di seluruh Indonesia. Silakan Ustaz. Ya, saya kira tidak jauh-jauh dari apa yang sedang kita hadapi sekarang ini ya. Kita menghadapi pemilu, pilpres ya. Mudah-mudahan selalu kita ingatkan pada diri kita bahwa sebagai orang Islam kita terlibat dalam pemilihan ini sebagai bagian dari proses demokrasi. Ya, bukan sekedar terlibat dalam sebuah proses, tapi kita punya tekad dan niat yang baik, dan niat kita tidak lain adalah membawa kepada in uridal ilal islah. Kemauan kita hanya perbaikan saja. Kita ingin perbaikan. Karena kenapa? Sudah terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Yang terkadang dibumbui dengan kata-kata perbaikan. Ya. Dan itu juga orang munafik di surah Al-Baqarah disebutkan begitu. Ya. Di orang munafik surah Al-Baqarah disampaikan begitu. Innama nahnu muslihun. Kami ini yang membawa perbaikan gitu. Maka kalau kita melihat selama ini jargon yang ada itu pembangunan Indonesia emas, berkemajuan, segala macam-macam yang disampaikan itu. Tapi ternyata kan semua dikadalin gitu, mengkadali hukum gitu ya. Kenapa? Karena memang terjadi kekuasaan yang disebut demokratis tapi absolut sebenarnya. Karena apapun bisa diloloskan atas nama hukum ya. Dan oleh karenanya termasuk yang terakhir sekali itu ke MK itu kan hukum yang dipaksakan itu. Nah, itu jadi ini ada sesuatu yang rusak yang perlu diperbaiki, dan saya kira momen yang tepat untuk memperbaiki adalah lewat pilpres, lewat pemilihan ini. Dan rakyat kita harus diingatkan terus bahwa ini bukan sekedar proses, tapi ini tanggung jawab moral untuk kita membawa perubahan untuk bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi anggaplah ini bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar, tanggung jawab daripada perbaikan dan perubahan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan mudah-mudahan masyarakat kita bisa membuka mata gitu. Dan tidak terlalu mudah diiming-imingin ya dengan amplop-amplop di pinggir jalan, dengan beras, dengan ini macam-macam gitu. Karena saya melihat sudah ada kandidat yang di mana dia berada tidak menyampaikan ide-ide dan gagasan, tapi ngasih lempar amplop, lempar ini. Dan bagi saya ini sebagai orang yang Allahu a'lam, tapi saya melihat itu merendahkan martabat rakyat kita dengan cara-cara seperti itu. Saya kira begitu Pak Isa. Terima kasih Ustaz Samsi Ali, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.